Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini adalah materi akidah akhlak. Mari kita mulai pertemuan pada hari ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran di bab 4 tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 2. Terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 3. Memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 4. Mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Sebelum memulai materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, Ustadz akan menerangkan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Adapun Al-Quranil Karim adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberikan bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sini ilmu mahdhah, ilmu utama yang wajib dipelajari oleh umat muslim adalah belajar Al-Quran dengan beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang pertama, mempelajari cara membaca Al-Quran dulu. Belajar tajwidnya, belajar makhrajnya, belajar sifatul hurufnya. Jika semua sudah terpenuhi, baru kita belajar tentang ilmu Al-Quran yang lain, baik tafsirnya. Biar apa? Biar bisa menghayati makna daripada Al-Quran. Masih kecil kayak kita semua ini, berarti yang paling penting adalah belajar cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ada ilmu tajwid yang harus kita pelajari, dari nun mati ketemu sukun, ada idhar halki, nanti ada mim, idgham mimi, ihfa syafawi, sampai ada mat-mat yang banyak, mat tobi'i, mat arid li sukun, mat farak, dan lain sebagainya. Itu dipelajari pertama kali. Hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu ain. Nah, hukum belajar Al-Quran fardu ain biar bacaan Al-Qurannya menjadi baik. Nah, ketika sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka hukum bacaan menghafal kaidahnya menjadi fardu kifayah. Tapi tetap membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid sesuai mahrajnya, hukumnya fardu ain bagi setiap umat muslim. Setelah itu marilah kita lanjutkan di bab awal. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam membaca Al-Quran. 1. Membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. 2. Membacanya dengan pelan, tartil, tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibacanya. 3. Membaca Al-Quran dengan khusyuk. 4. Membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. 5. Membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah atau ta'awudz. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran,
seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haramain berkata, orang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Dari kitab Tibyan Imam Nawawi halaman 58-59. Dan ini juga diterangkan dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Imam Sayyid Abdullah Al-Haddad. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran di luar sholat dalam keadaan tidak suci, maka setiap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat di dalam keadaan suci, maka setiap huruf dia mendapatkan 25 kebaikan. Dan barang siapa membaca Al-Quran di dalam sholat, maka dia setiap huruf dia mendapatkan 100 kebaikan. Maka orang ketika biasanya imam-imam di Masjidil Haram baca Qur'annya panjang-panjang guna di dalam menjaga keutamaan Al-Quran, beliau membaca ayat yang panjang di dalam membaca di dalam sholat beliau. Kemudian yang kedua adalah membacanya dengan pelan, tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran hatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunnah. Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu, yakni 7 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Ini keterangan ini jika orangnya harus menjaga makna daripada Al-Quran. Banyak ulama yang dahulu, banyak yang setiap hari bisa hatam Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ada Mbah Arwani Kudus, beliau di dalam tirakat Al-Qurannya di dalam seminggu beliau hatam Quran selama 3 tahun. 3 tahun setelahnya beliau setiap 3 hari hatam Al-Quran. Terus 3 tahun sampai beliau kabundut, beliau setiap hari hatam Al-Quran. Tapi beliau sudah bisa membaca dengan tartil, tahu maknanya karena sudah mempelajari Al-Quran, ilmu Quran sebelumnya. Jadi yang paling penting membaca dengan tartil ini untuk tahap awal. Ketika sudah bisa membaca dengan bagus, tahu maknanya, bisa menjaga makhrajnya, bisa menjaga tajwidnya, maka bisa membaca dengan cara yang lain. Di dalam ilmu tajwid cara membaca itu ada 3. Ada tahdzir yakni cepat, ada tawassut yakni sedengan atau di tengah-tengah, atau tartil yakni lambat. Kemudian adab yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Allah Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat hambanya yang saleh, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Wa yakhiruna, di dalam Quran itu surat Al-Isra 109 diterangkan bahwa hamba-hamba yang saleh itu beliau menangis dan setiap harinya tambah khusyuk. Namun demikian tidak disyariatkan bagi seorang untuk pura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Adab yang keempat, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hadisnya zayyinul Quran bi aswatikum. Di dalam hadis yang lain juga diterangkan tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran.
Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang makhraj hurufnya. Panjang pendek bacaannya, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Yakni membacanya harus fasih sesuai tajwidnya, boleh cepat asal sesuai tajwidnya, sesuai makhrajnya. Nah, kalau tartil ya harus sesuai tajwidnya, sesuai makhrajnya. Ustadz kasih contoh di dalam surat Al-Baqarah juz 2, bisa membaca dengan tartil, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini dibaca dengan tartil. Kalau dibaca dengan tahdzir, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang penting makhrajnya terjaga, panjang pendeknya terjaga. Dan adab yang kelima adalah membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'idza wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Rasulullah bersabda, ingatlah bahwasanya setiap hari kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain. Dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Baihaqi, dan Hakim. Ini membaca Quran, kita mulai dengan baca ta'awud, isti'adzah, dalam bahasa lain ta'awud atau isti'adzah. Ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini membaca yang bagus. Sebelum kita membaca basmalah, kita mulai baca dengan ta'awud dulu. Nah, itu ya pelajaran di pertemuan hari ini tentang adab membaca Al-Quran. Besok dilanjutkan tentang adab berdoa. Nah ya, dipelajari di rumah, selalu membaca Al-Quran. Hiasilah rumahnya dengan bacaan Quran. Setiap hari istiqomah membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena besok di hari kiamat Quranlah yang akan memberikan syafaat kepada kita bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.